Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Lenanda Elsa Dilaines dan juga teman saya Ade Nuria yang akan menyampaikan materi tentang bab kewajiban. Kewajiban merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya. Pengertian FASB mendefinisikan kewajiban dalam rangka konseptualnya sebagai berikut dalam kurung SFAC nomor 6 paragraf 35. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dengan makna yang sama, IASC mendefinisikan kewajiban sebagai berikut. Liabilitas adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban adalah istilah resmi dari yuridis dalam statement keuangan, sedangkan utang adalah istilah generik atau umum. Obligation diterjemahkan menjadi keharusan untuk membedakannya kewajiban yang digunakan sebagai pandan kata liabilities. Keharusan bermakna keharusan melunasi, memenuhi tanggung jawab bisnis atau keuangan baik secara moral, etis, sosial, atau hukum. Dalam Statement of Accounting konsep nomor 4, Australian Standard Board atau ASB mendefinisikan kewajiban sebagai berikut pada paragraf 12. Liabilitas adalah pengorbanan masa depan dari potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang harus dilakukan entitas saat ini kepada entitas lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Definisi di atas memisahkan antara makna atau pengertian dan pengukuran serta pengakuan sehingga definisi tersebut jadi lebih bersifat semantik daripada struktural. Definisi CASG dan AASB menanggalkan kata probable karena dianggap bahwa merupakan kriteria pengakuan bukan sifat dari kewajiban. Kriteria ini dinyatakan AASB sebagai berikut atau penebalan oleh penulis. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika A. Kemungkinan besar pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan akan diperlukan, dan jumlah kewajiban dapat diukur dengan andal. Seperti dalam mendefinisikan aset, APB nomor 4 mendefinisikan kewajiban dengan menggabungkan makna, pengukuran, dan pengakuan sebagai berikut pada paragraf 132. Kewajiban-kewajiban ekonomi suatu perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Liabilitas juga mencakup kredit tangguhan tertentu yang bukan merupakan kewajiban, tetapi diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Mencius dan Pereira tahun 1986 halaman 167-169 membahas perkembangan mendefinisikan kewajiban dan mengutip pengertian kewajiban dari berbagai sumber. Kata-kata kunci yang terkandung di dalam tiap definisi antara lain yang pertama, hutang terutang, kedua, biaya uang untuk melaksanakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, ketiga, dibayar dalam bentuk uang atau barang dan jasa, keempat, kewajiban hukum atau setara yang ada untuk memberikan layanan, kelima, pengeluaran uang masa depan, keenam, kewajiban untuk menyerahkan aset atau melakukan jasa, dan yang terakhir, nilai sekarang negatif dari arus kas aktual atau konstruktif yang diantisipasi. APB nomor 4 mendefinisi kewajiban dalam dua kata kunci, yaitu Economic Obligation yang dihubungkan dengan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP, berarti bahwa APB menggabungkan pengertian kewajiban sekaligus menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran. Pengertian kewajiban menjadi tidak lengkap tanpa memahami pengertian GAAP, sehingga secara semantik definisi APB kurang lengkap dan kurang bersifat umum. Jadi, definisi APB lebih bersifat struktural daripada semantik. APB memasukkan pos-pos tertentu yang bukan keharusan atau not obligation untuk mengorbankan sumber ekonomi sebagai bagian dari kewajiban. Pos-pos ini secara umum disebut kredit tangguhan, misalnya pos pendapatan sewa tak terhak atau Union Net Revenues. Definisi APB, definisi kewajiban selalu memuat pula ungkapan manfaat ekonomik, sumber ekonomik atau potensi jasa. Berarti bahwa pengertian kewajiban tidak dapat dipisahkan dengan pengertian aset.
Aset dapat menimbulkan kewajiban dan sebaliknya timbulnya kewajiban dapat dibarengi dengan pengakuan aset. Secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomik masa datang, keharusan sekarang untuk mentransfer aset, dan timbul akibat transaksi masa lalu. Seperti aset, karakteristik yang A merupakan kriteria utama dan lebih memuat aspek semantik, sedangkan kriteria B dan C lebih memuat aspek struktural pengakuan. Pengorbanan manfaat ekonomik. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau dati, atau tanggung jawab, atau responsibility kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang. Transfer manfaat ekonomik kepada pemilik atau pemegang saham tidak termasuk dalam pengertian pengorbanan sumber ekonomik masa datang yang membentuk kewajiban. Karena untuk menjadi kewajiban, pengorbanan tersebut harus bersifat memaksa atau non-diskresionari dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen untuk memutuskan atau diskresionari, baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat transfer. Keharusan mengorbankan sumber ekonomik masa datang tidak dapat menjadi kewajiban kalau keharusan tersebut bersifat terbuka atau tidak pasti, atau open-ended. Kesatuan usaha tidak mempunyai keharusan untuk mentransfer aset ke pemilik kecuali dalam hal kesatuan usaha dilikuidasi. Keharusan sekarang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang atau present dalam hal ini mengacu pada 2 hal, waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan atau neraca. Artinya pada tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan, secara yuridis, etis, atau rasional. Pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Jumlah rupiah pengorbanan yang dipaksakan pada tanggal neraca tidak akan sebesar jumlah rupiah yang akan dibayar masa datang atau setelah tanggal neraca. Perbedaan terjadi akibat sifat yang melekat pada kewajiban, yaitu bunga yang bermakna sebagai nilai waktu atau harga penundaan. Menurut Kam, tahun 1990, halaman 111-112, pendefinisian kewajiban sebagai pengorbanan sumber ekonomik masa datang tidak menunjuk pada sesuatu yang sekarang ada dan nyata, tetapi menunjuk pada kejadian masa datang yang jelas belum terjadi. Objek yang nyata sebenarnya adalah keharusan yang sekarang ada. Pengorbanan sumber ekonomik masa datang sebenarnya sama maknanya dengan transfer aset atau penyerahan jasa di masa datang, sehingga definisi FASB berlebihan. Kam mengusulkan pemfrasaan kembali definisi kewajiban sebagai berikut. Kewajiban adalah kewajiban entitas tertentu yang mengharuskan entitas untuk mentransfer aset atau memberikan layanan kepada entitas lain di masa depan, dan merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Selanjutnya, pengertian kewajiban mencakup keharusan kontraktual, keharusan konstruktif atau bentukan, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Yang pertama, keharusan kontraktual. Keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Kedua, keharusan konstruktif. Keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau best business practices atau etika bisnis, dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Contoh, kewajiban yang masuk kategori ini adalah kebersediaan perusahaan untuk membayar atau membeli kembali botol gelas minum dengan harga yang ditentukan, misalnya botol Coca-Cola, servis gratis yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor. Yang ketiga, keharusan demi keadilan. Keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Dan yang keempat, keharusan bergantung atau bersyarat. Keharusan yang pemenuhannya atau jumlah rupiahnya atau jadi tidaknya dipenuhi. Tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa datang. Munculan yang harus dikonfirmasi dengan kejadian atau syarat masa datang untuk kedua kebergantungan tersebut. Yang pertama, yang berkaitan dengan kebergantungan laba. Pemerolehan aset versus tidak atau pengurangan suatu kewajiban versus tidak, atau yang berkaitan dengan kebergantungan rugi. Hilangnya atau turunnya nilai suatu aset versus tidak, atau timbulnya suatu kewajiban versus tidak. Keharusan bergantung merupakan salah satu bentuk kebergantungan yang berkaitan dengan rugi atau loss contingency.
FASB menjelaskan bahwa bila terdapat kebergantungan rugi, kemungkinan atau kebolehjadian bahwa sesuatu atau beberapa kejadian masa datang akan memastikan munculnya B dapat berkisar cukup pasti sampai jauh dari pasti dengan agak pasti di antara keduanya yang didefinisi sebagai berikut. Yang pertama, cukup pasti. Suatu atau beberapa kejadian masa datang boleh jadi atau likely terjadi. Yang kedua, agak pasti. Kemungkinan bahwa suatu atau beberapa kejadian masa datang terjadi adalah lebih dari jauh dari pasti tetapi kurang dari cukup pasti. Yang ketiga, jauh dari pasti. Kemungkinan bahwa suatu atau beberapa kejadian masa datang terjadi adalah kecil atau tipis. Selanjutnya, evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya kejadian masa datang akan menentukan perlakuan akuntansi untuk pos-pos kewajiban yang terkait dengan kebergantungan rugi karena definisi kewajiban memuat ungkapan cukup pasti atau probable yang oleh FASB atau SFAC nomor 6 footnote 18 dimaknai sebagai berikut. Kemungkinan digunakan dengan arti yang biasa dan mengacu pada apa yang secara wajar dapat diharapkan dipercaya berdasarkan bukti atau logika yang tersedia tetapi tidak pasti, tidak terbukti kami penyertaan dalam definisi, atau aset atau kewajiban penulis. Dimaksudkan untuk mengakui bahwa bisnis atau kegiatan ekonomi lainnya terjadi dalam lingkungan yang dicirikan oleh ketidakpastian di mana hanya sedikit hasil yang pasti. Keharusan sekarang merupakan karakteristik dari kewajiban. Keempat keharusan di atas merupakan keharusan sekarang yang memenuhi kriteria kewajiban. Untuk keharusan kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan, pengorbanan sumber ekonomi masa datang pada umumnya dianggap cukup pasti karena kesepakatan telah dicapai atau kebijakan telah diputuskan sehingga sudah cukup jelas jumlah dan waktu pengorbanannya. Untuk keharusan bergantung, pengorbanan sumber ekonomi masa datang belum pasti baik jumlah rupiah maupun jadi tidaknya. Akibat transaksi atau kejadian masa lalu, kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang dan sekaligus tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Untuk mengakui sebagai kewajiban, kriteria yang lain atau keterukunan, keberpautan, dan keterandalan juga harus dipenuhi. Transaksi masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Contoh, karena perusahaan mendapat pinjaman bank atau dengan kontrak. Keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi berupa pokok pinjaman dan bunga yang menuntut pengorbanan sumber ekonomi masa datang atau suatu saat setelah akhir periode tersebut. Pada hal ini, penandatanganan kontrak merupakan peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keharusan. Tetapi, tidak semua penandatanganan kontrak dengan sendirinya menimbulkan keharusan. Sebelum salah satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan, kontrak akan bersifat eksekutori. Anggaran pembelian suatu mesin yang telah disetujui disertai jadwal pembelian dan pembayaran mempunyai implikasi pengorbanan sumber ekonomi di masa datang, tetapi anggaran tidak menimbulkan keharusan sekarang atau kewajiban meskipun persetujuan anggaran dapat dipandang sebagai kejadian masa lalu. Alasannya adalah belum terjadi transaksi atau kejadian yang memberi kesatuan usaha penguasaan atau akses atau pengendalian terhadap manfaat ekonomi masa datang atau aset atau mengharuskan kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau membayar tunai, menyediakan jasa kepada kesatuan usaha yang lain. Pengakuan aset atau kewajiban atas dasar anggaran merupakan pengakuan yang bersifat hipotesis. Selanjutnya, hak kewajiban tak bersyarat. Konsep ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Suatu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun kalau dia tidak mendapatkan hak atas sesuatu yang nyata dari pihak lain, misalnya penguasaan aset. Konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Secara teknis, konsep ini diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu. Kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekutori. Makna tak bersyarat adalah bahwa masing-masing pihak secara otomatis tidak mempunyai hak dan kewajiban sebelum pihak lain melaksanakan sebelum diperjanjikan. Dalam hal kontrak, MOS tahun 1982 halaman 352 menunjukkan bahwa titik atau saat tersebut dapat berupa: pertama, tanggal kontrak ditandatangani, kedua, tanggal objek kontrak telah diperoleh salah satu pihak,
Yang ketiga, tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh salah satu pihak. Yang keempat, tanggal objek kontrak telah dipisahkan untuk digunakan oleh pihak lain. Yang kelima, tanggal objek kontrak telah diserahkan. Yang keenam, tanggal telah diterima atau dibayarnya uang muka kalau ada. Yang terakhir, dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang ada dua. Yang pertama, suatu titik selama konstruksi berjalan. Yang kedua, pada saat konstruksi dimulai. Saat penentuan transaksi masa lampau perlu dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu kontrak. Namun secara konseptual diperlukan pedoman atau kriteria untuk memilih saat yang tepat. Moss mengemukakan hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih saat yang tepat, yaitu A. Pemenuhan definisi aset dan kewajiban. B. Kekuatan mengikat, yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan. C. Kebermanfaatan bagi keputusan. Selanjutnya, karakteristik pendukung. Yang pertama, keharusan membayar kas. Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban, tetapi untuk menjadi kewajiban penyerahan aset atau kas bukan satu-satunya kriteria, tetapi meliputi pula penyerahan jasa. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasikan definisi kewajiban, karena dua hal, yaitu yang pertama sebagai bukti adanya suatu kewajiban dan yang kedua sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif. Yang kedua, identitas terbayar atau jelas. Bila identitas terbayar sudah jelas, hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada, tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Artinya, untuk menjadi kewajiban pada akhir tahun, pada saat itu identitas terbayar tidak harus diketahui. Misalnya, perusahaan menjanjikan hadiah yang akan diundi pada awal tahun berikutnya. Pada akhir tahun ini, perusahaan sudah mempunyai kewajiban meskipun pemenangnya belum tahu. Yang terakhir, berkekuatan hukum. Pada umumnya, keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomi timbul akibat klaim yuridis atau legal claims yang mempunyai kekuatan memaksa. Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Selanjutnya, pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Sebagai bayangan cermin aset, kewajiban juga harus diukur dan diakui pada saat terjadinya. Kalau aset diukur atas dasar penghargaan sepakatan atau cost, demikian juga kewajiban. Jadi, cost sebagai pengukur tidak hanya diterapkan untuk aset pada saat pemerolehan, tetapi juga untuk kewajiban pada saat terjadinya. Sebagai ketentuan umum, pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan. Berikut gambar 7.1, yaitu definisi kewajiban sebagai bayangan cermin definisi aset. Selanjutnya, pengakuan. Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif, informatif, sehingga elemen statemen keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. K mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu halaman 119-120. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Dan terakhir, keterukuran nilai kewajiban. Pengakuan kewajiban bergantung. Untuk keharusan bergantung, khususnya rugi bergantung yang menimbulkan kewajiban. Kewajiban kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga bersifat bergantung. Bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang meragukan. FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut. SFAS nomor 5 paragraf 4. Yang A. Ketertagihan piutang usaha. B. Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk. C. Risiko rugi atau kerusakan proprietas atau fasilitas kesatuan usaha akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya. D. Ancaman pengambil alihan aset oleh pemerintah. E. Persengketaan yang memberatkan atau menunggu kepastian. F. Klaim atau pungutan yang telah diajukan atau dikenakan atau yang mungkin terjadi. G. Risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian dan kecelakaan dan perusahaan asuransi. H. Jaminan terhadap utang pihak lain. I. Keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit.
C. Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait telah dijual. Pengukuran. Penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang kewajiban, yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi seadanya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Basis pencatatan kewajiban adalah nilai setara tunai, bukan nilai nominal utang. Misalnya, kalau utang usaha diakui sebesar 1 juta, padahal disepakati secara tegas dan diketahui bersama bahwa utang tersebut dapat dilunasi setiap saat dalam waktu kurang dari 10 hari, dengan jumlah 970.000. Maka dengan dasar nilai setara tunai, uang utang tersebut sebenarnya tidak melebihi 970.000. Kalau utang tersebut dicatat sebesar 1 juta, maka jelas utang tersebut akan tersaji lebih. Pencatatan utang sebesar nilai perusahaan 1 juta dapat didukung atas dasar konsep konservatisme. Kalau ditinjau atas dasar konsep pengelolaan perusahaan yang baik dan konsep kontinuitas usaha, maka jelas akan merupakan praktik akuntansi yang lebih baik untuk melaporkan utang tersebut pada jumlah tunainya 970.000. Utang tersebut akan tetap dicatat sebesar 970.000 sampai hak atas memperoleh potongan tersebut sudah habis dan tambahan utang sebesar 30.000 timbul. Imbangannya adalah biaya berupa rugi di diskon terlewatkan. Nilai setara tunai lebih tepat mengukur kewajiban karena aset yang bersangkutan juga diukur dengan jumlah tersebut. Kewajiban dalam pembelian kredit. Misalnya, suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaan menyepakati harga kontrak mesin 1.600.000 dan dibayar dalam 8 kali angsuran tiap akhir triwulan sebesar 200.000 tanpa menyebutkan adanya bunga secara eksplisit. Dalam kasus ini, sebenarnya harga nominal kontrak tersebut melebihi kos tunai implisit, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara tunai. Kalau mesin tersebut dapat diperoleh juga dari toko yang sama dengan harga tunai 1.465.000, maka jumlah rupiah ini kos tunai implisit, sedangkan selisih sebesar 135.000 adalah setara dengan bunga dan harus dibebankan terhadap pendapatan selama jangka waktu kontrak. Bunga ini akhirnya akan menjadi biaya yang sesungguhnya terjadi atau nyata dan bukan bunga hipotesis. Dengan demikian, secara konseptual, kewajiban harus diakui pada saat transaksi sebagai berikut. Pencatatan transaksinya, mesin pada utang usaha. Mesinnya didebit sebesar 1.465.000, sedangkan utang usahanya dikredit sebesar 1.465.000. Secara teknis pembukuan, dapat saja jumlah rupiah bunga dicatat untuk kepentingan internal dan jumlah utang dicatat sebesar nominalnya sebagai berikut. Mesin debit sebesar 1.465, bunga tangguhan didebit sebesar 135, sedangkan utang usahanya dikredit sebesar 1.600.000 rupiah. Diskon dan premium utang obligasi. Obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah total yang terlibat dalam kontrak obligasi. Pembayaran masa datang terdiri atas 2 unsur, yaitu yang pertama nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi. Dan kedua, bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi tersebut. Contoh, seorang investor membayar 803.542 untuk obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Nominal obligasi 1 juta rupiah berjangka 5 tahun dengan bunga nominal 10% per tahun, dibayar setahun sekali. Tingkat bunga pasar atau efektif pada saat diterbitkan adalah 16%. Investor akan mencatat kos investasi sebesar jumlah rupiah yang benar-benar dikeluarkan pada saat transaksi. Sebaliknya, penerbit akan mencatat kos utang efektifnya sebesar jumlah rupiah aset atau kas yang diterima. Dalam transaksi tersebut tidak terkandung unsur utang atau rugi, artinya penghargaan yang diberikan oleh satu pihak sama dengan penghargaan yang diterima pihak yang lainnya. Jadi jumlah 803.542 rupiah merupakan penghargaan sepakatan dan menjadi harga efektif utang obligasi. Selanjutnya, makna harga efektif obligasi. Mulai berjalannya kesepakatan dalam transaksi obligasi di atas, bunga 100.000 tiap tahun mulai terhimpun dan dibayar secara periodik sampai jatuh tempo. Jumlah rupiah utang obligasi yang mula-mula tercatat akan berangsur-angsur berubah atau bertambah menuju jumlah rupiah nilai jatuh tempo atau nominal. Selisih nominal dengan penghargaan kesepakatan merupakan diskon obligasi.
Diskon obligasi. Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang atau menguap. Diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Diskon tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurangan nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi. Jadi, akun diskon obligasi merupakan akun penilaian terhadap akun utang obligasi yang memuat nominal utang. Yang terakhir, premium obligasi. Bersamaan dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang merupakan premium harus diamortisasi secara sistematik dengan cara memisahkan dari penghargaan sepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran bunga periodik. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan utang dan jumlah amortisasi periodik adalah merupakan penyesuaian atau pengurangan terhadap biaya bunga dan bukannya merupakan elemen pendapatan. Tanpa penyesuaian ini, biaya bunga periodik akan menjadi tersaji lebih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Linanda Elsa. Pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter sendiri adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Selain itu, kewajiban moneter juga merupakan penerimaan di muka yang akan dikompensasi dengan pembelian barang dan jasa di masa datang. Disebut kewajiban moneter karena jika pembelian barang dan jasa batal, uang muka harus dikembalikan. Nah, sedangkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti, yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Bila pembayaran di muka penuh, kewajiban moneter diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Sebagai ilustrasi, dimisalkan suatu perusahaan menerima uang muka sebesar 100.000 yang merupakan harga barang yang dipesan seorang pelanggan. Dimisalkan pula kos produksi, pemasaran, dan penjualan ditaksir dengan cukup pasti sebesar 80.000. Atas dasar permasalahan tersebut, terdapat 3 alternatif untuk mengakui kewajiban. Yang pertama yaitu kas pada kewajiban menyerahkan barang sebesar 100.000. Yang kedua, kas pada pendapatan tangguh sebesar 100.000. Dan yang terakhir, kas debit 100.000, kewajiban menyerahkan barang kredit 80.000, laba tangguhan kredit 20.000. Bila kos barang dan jasa merupakan unsur yang dominan, pembayaran di muka dapat dianggap seluruhnya menimbulkan kewajiban. Akan tetapi, jika kos merupakan unsur yang kecil dari seluruhnya, menimbulkan kredit atau pendapatan tangguhan yang merupakan kewajiban non-keharusan. Baik, selanjutnya adalah penilaian. Penilaian kewajiban pada saat tertentu merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tertentu kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Nah, tujuan penilaian sendiri adalah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi pada saat tertentu seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Nah, di sini terdapat grafik penilaian pada saat penanggungan, penelusuran, dan pelunasan kewajiban. Lalu ada dasar penilaian kewajiban. Basis penilaian yang pertama adalah harga pasar sekarang. Untuk keterterapannya, berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Untuk contoh pos yang berpaut, kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis, dan beberapa kewajiban pedagang efek. Lalu basis penilaian yang kedua adalah nilai pelunasan neto. Keterterapannya adalah berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Lalu untuk contoh pos yang berpaut, itu utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Lalu basis penilaian yang terakhir yaitu nilai diskonan aliran kas masa datang. Untuk keterterapannya, kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Lalu untuk contoh pos yang berpaut, ada utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah pelunasan. Nah, pelunasan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan juga merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Nah, FASB menetapkan dalam SFAS nomor 125 bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu
dari kondisi berikut terpenuhi. Nah, yang pertama, debitur membayar kreditur dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. Lalu debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditur. Atas dasar ketentuan A, kewajiban dapat dikatakan lenyap bila debitur menyerahkan atau mentransfer kas atau aset finansial lainnya. Dengan ketentuan B, jika kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya karena pihak ketiga mengambil alih atau menanggung kewajiban tersebut dan debitur semula hanya menjadi penanggung sekunder, pembebasan tersebut dengan sendirinya melenyapkan kewajiban debitur semula. Baik, selanjutnya adalah transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial, barang atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitur, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Debitur tidak lagi terlibat dengan aset atau kreditur secara finansial. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Baik, selanjutnya pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang. Penarikan kembali obligasi yang beredar adalah suatu transaksi yang mempengaruhi kontrak antara debitur dan kreditur, tetapi transaksi ini sangat berbeda dengan transaksi aliran kegiatan operasi dan transaksi penggunaan aset. Dengan demikian, terdapat pandangan bahwa untung atau rugi yang berasal dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai suatu penyesuaian modal. Bergantung pada sifatnya, untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai pos ordiner atau pos ekstraordiner. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usaha. Yang kedua, tidak diharapkan akan sering terjadi. Yang ketiga, berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Ketentuan APB dan FASB di atas berlaku baik untuk penarikan kembali utang dengan atau tanpa pendanaan. APB berargumen bahwa sifat semua pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada dasarnya sama. Untuk pelunasan dengan pendanaan sebenarnya terdapat 3 perlakuan alternatif untuk selisih, yaitu yang pertama, selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali. Yang kedua, selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan. Dan yang terakhir, selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan di statement laba rugi tahun bersangkutan. Berikut terdapat grafik pendanaan kembali utang obligasi dan implikasinya. Selanjutnya, utang terkonversi. Utang terkonversi atau konvertibel merupakan salah satu instrumen finansial. Obligasi terkonversi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser risiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Obligasi terkonversi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara. Yang kedua, harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Dan yang terakhir, harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan. Pendukung alokasi berargumen bahwa karena utang terkonversi mengandung sifat utang dan ekuitas, kedua komponen harus diakui secara terpisah. Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut. Hak konversi mempunyai nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan sifat hak opsi atau waran. Yang kedua, pada saat penerbitan, hak konversi atau nilai utang obligasi bisa dapat diukur secara cukup andal. Dan yang terakhir, tujuan penerbitan utang terkonversi adalah pendanaan dengan ekuitas. Selanjutnya, pembebasan substantif. Bila telah dicapai saat sehingga debitur tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman, maka pada saat tersebut secara substantif debitur sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam perwalian meskipun utang belum jatuh tempo. Demikian juga bila debitur membentuk dana pelunasan utang obligasi, pada saat debitur sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor
dan pendapatan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang pada saat jatuh tempo. Maka pada saat itu kewajiban debitur secara substantif dianggap lenyap meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif. Masalah teoretis dalam hal ini adalah apakah pada saat terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat mengakui kewajiban. Sebagai contoh, perusahaan menerbitkan utang obligasi nominal 50 juta yang akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Bersamaan dengan penerbitan, perusahaan membentuk dana pelunasan obligasi dengan menyetorkan secara berkala ke suatu perwalian dana. Pada akhir tahun obligasi ke-6, dana pelunasan telah terkumpul sebesar 40 juta dan perusahaan tidak perlu lagi menyetor kas ke dana tersebut karena perhitungan menunjukkan bahwa pada saat jatuh tempo dana akan berkembang menjadi 50 juta. Jadi pada akhir tahun obligasi ke-6 telah terjadi pembebasan substantif. Apakah pada saat itu perusahaan dapat mengakui kewajiban dan aset sebagai berikut? Utang obligasi debit 50 juta, dana pelunasan obligasi kredit 40 juta, untuk untung pembebasan utang atau extraordinary sebesar 10 juta kredit. Selisih antara utang obligasi dan dana pelunasan obligasi sebenarnya akan menyesatkan jika diperlakukan sebagai untung untuk periode diakuinya utang di atas, sekalipun diklasifikasi sebagai untung extraordinary. Pelunasan obligasi sebesar 40 juta sebenarnya merepresentasi nilai tunai dana sampai saat pencatatan di atas. Untung pembebasan utang dalam pencatatan di atas sebenarnya merepresentasi pendapatan atau aliran kas yang berasal dan terakumulasi dari aset yang ditempatkan pada perwalian dari saat pencatatan di atas sampai saat jatuh tempo utang. Pada saat pencatatan di atas, untung tersebut belum terrealisasi tetapi masih merupakan antisipasi. Oleh karena itu, lebih tepatlah kalau selisih tersebut dicatat sebagai untung atau pendapatan dana belum terrealisasi dan harus diakui sebagai untung atau pendapatan secara berkala sebagai berikut. Dimisalkan 4 kali 2.500.000 untuk jurnalnya, utang dana belum terrealisasi sebesar 2.500.000 debit, untung atas dana pelunasan obligasi sebesar 2.500.000 kredit. Seandainya pada saat tercapainya pembebasan substantif perusahaan tidak mengakui kewajiban, untung atau pendapatan dari aset dalam perwalian akan dicatat secara berkala sebagai berikut. Dana pelunasan obligasi pada untung atas dana pelunasan obligasi sebesar 2 juta. Bila cara ini ditempuh, pada saat jatuh tempo perusahaan baru menghapus kewajiban dengan mencatat sebagai berikut. Utang obligasi pada dana pelunasan obligasi sebesar 50 juta. Baik, selanjutnya penyajian. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancaran sejalan dengan penyajian aset. Kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan dan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan tanggal neraca. Baik, yang terakhir, hak mengkompensasi. Telah disinggung sebelumnya bahwa kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengkontranya dengan aset yang dianggap berkaitan. Misalnya dalam hal pembebasan substantif, dana pelunasan obligasi tidak dapat dikompensasikan dengan utang obligasi. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan antara debitur dan kreditur. Artinya, pembentukan dana merupakan kegiatan internal perusahaan atau kehendak manajemen dan bukan transaksi yang melibatkan kreditur. Kehendak manajemen semata-mata tidak cukup kuat untuk menimbulkan apa yang disebut hak mengkompensasi atau mengkontra. Hak mengontra adalah hak yuridis debitur lantaran kontra atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitur. Hak mengontra dikatakan ada bila mana semua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang ketiga, pihak pelapor memang berniat untuk mengontra. Dan yang terakhir, hak mengontra terpaksakan secara hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.